ada di lomba kayak musabaqah tilawatil Quran MTQ. Nah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pada saat saya membaca ini, saudara, saya lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di Serban Merah. Oke, di kesempatan ini kita akan meng-cross check atau mungkin melihat keganjilan dari kesaksian. Ini salah satunya kesaksian dari Tik Puji Suryati. Suryati. Dia guru ngaji. Mau guru ngaji dia? Di Jombang. Jombang? Ini Jombang mana Jombang? Wey. Jombang. Suaranya Jombang. Halo rek Jombang toh? Jombang mundi? Woi, Sambong apa Perak apa ndi? Terongan apa ndi? Wih, arek Jombang tibae. Nah, dia guru ngaji. Guru ngaji otomatis sudah pinter ngaji kan logikanya. Anak guru ngaji pinter ngaji. Kemudian dia melihat ayahnya murtad. Oh, bapaknya si Tuti ini murtad. Kemudian dia pengen mengislamkan kembali bapaknya. saya adalah Maria, tapi nama lahir saya Tati Puji Suryati. Saya lahir di Jombang, mana Jombang itu terkenal dengan kota santri ya. Ayah saya orang Jawa, ibu saya orang Madura. Nah, saya ini seorang guru ngaji, saudara. Suatu hari ayah saya itu masuk Kristen. Dia mendoakan saya pas malam hari ya. Itu saya dengar sekali nama saya disebut. Saya marah, saudara. Terus saya katakan pada ayah, aku nggak akan mau mengikut seperti engkau, ayah. Aku nggak akan mau ikut Kristen. Saya katakan begitu, saudara. Akhirnya apa? Saya ingin mengislamkan ayah saya kembali. Akhirnya saya berniat sholat tahajud untuk mengislamkan ayah. Karena memang saya nggak suka dengan orang Kristen ya. Saya berpikiran orang Kristen itu menyembah manusia. Manusia bercawat kok disembah. Itu pikiran saya dulu. Di sholat tahajudnya ini dia memohon agar ayahnya bisa Islam kembali. Tapi anehnya ketika dia sholat tahajud justru di sana diikuti oleh Yesus. Dalam bentuknya salib Yesus katanya. Ya kurang tahu persis tapi dia menggambarkan kayak di lemekan itu ada salib ngono yo. Weh, kok aneh ngono yo. Nah, bentuknya Yesus. Dan kemudian dia sholat lagi. Gitu lagi diikuti lagi. Dia mengatakan sarung bentuknya ini menghina Yesus. Iya, ini katanya, saya tadi kok kayak gak tergelitik ini Mbak Tutik ini kok ngatain kalau Yesus manusia bercawat. Ini menghina. Kita aja nggak pernah berani ngomong begitu nih. Mbak Tutik ini ngomongnya ini suka kebablasan. Kan dia sudah di sana ya, jadi ya mungkin sudah dimaafkan. Kalau kita ngomong begitu nanti kita belajar nggak boleh. Sudah begitu jahatnya saya. Akhirnya saya tidur. Nah, kalau sholat tahajud itu kita tidur dulu, tengah malam bangun, baru kita sholat, namanya sholat tahajud. Saat sholat tahajud, keinginan saya satu, ayah saya kembali masuk Islam. Setelah saya sholat, saudara, usolli sunatal tahajudi rok'ataini mustaqbila kiblati ada anillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya melihat salib. Saya berkata, kenapa Yesus mengikuti aku? Aku nggak suka Yesus. Dia manusia bercawat loh, kok ngikutin aku? Saya bilang begitu. Akhirnya kedua kalinya, saya sholat lagi. Usolli sunatal tahajudi rok'ataini mustaqbila kiblati ada anillahi ta'ala, Allahu Akbar. Usol dia niat, usol sholat tahajud ya. Aku lho kudu juga pas mau niat sholat tahajud ngono. Iki kayak sing sholat tahajud apa arep nyembelih ayam. Apa mbak apa gugah-gugah wong membangun-bangunin tetangga no. Wa ta'ala Allahu Akbar. Sholat tahajud kok ngono. Ya mungkin saking semangatnya tadi kita maklumi tadi. Oh iya. Nah, kemudian sampai ping telu ya. Sampai tetap salib Yesus ada di sajadah saya. Ya, itu seperti celemek ya, celemek kecil untuk orang muslim yang sholat seperti itu. Datang lagi dia, saya marah, kenapa Yesus ngikutin aku sih? Aku nggak suka Yesus, saya katakan begitu. Akhirnya saya sholat lagi, saya ingin konsentrasi, saya sholat lagi. Saya doa sama Allah saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doa supaya saya konsentrasi. Ketiga kalinya dia datang kembali, saudara. Dan saya nggak mau sholat lagi, saya lepas sajadah saya menghadapi kehidupan saya seperti selanjutnya, seperti biasanya, ngajar ngaji. Nah, gimana pandangan Ustadz ini kalau melihat kesaksian-kesaksian seperti ini? Ya lagi-lagi seperti biasa, ini termasuk kesaksian yang standar lah, enggak butuh sing serius-serius banget, santai baik. Ini kata udah kelihatan kok ini, udah kelihatan.
ini model kesaksian yang kayak di saya tidak suka Yesus, kok malah Yesus ngikutin aku tidak suka Yesus, kenapa Yesus mengikuti aku? Manusia bercawat. Saru itu. Aku tidak suka malah mengikuti aku. Ini kayak bahasa orang lagi khotbah lah kalau saya lihat ya gitu, kayak berlebihan lah gitu. Yeah. Nah terus kemudian setelah itu aku tidak sholat lagi, kemudian aku lepas sajadah saya. Mana ada melepas sajadah itu sambil begini nih. Aku lepas sajadah saya. Harusnya kamu bilang aku lepas mukena saya. Sajadah itu di bawah, nggak usah dilepas. Sajadah itu di bawah, aku lepas sajadah saya. Jadi ya balik lagi, kamu itu tidak mirip seperti orang yang memang muslim taat. Kalau sekarang murid saya banyak yang sudah tua nih. Karena dari SMP saya udah ngajar ngaji, SMA pun saya ngajar ngaji, dan seringkali di lomba kiroat ya. Kalau tibaan juga saya juga yang kiroat gitu. Yang kita bahas itu kan kesaksian-kesaksian ngomong ya Yang berkualitas. lah ya. Artinya mungkin dia bersaksi apa yang dialami mungkin benar ada, saya sih nggak tahu, ada barangkali. Tapi ini kan nggak berkualitas, ini lucu. Tapi rata-rata kesaksian itu yang kita sebar itu biasanya rata-rata gitu didatangi atau melihat sosok Yesus, terus ada lagi ada bisikan, ada suara. Itu kalau dalam konteks keislaman yang benar, kita kan memahami bahwa salah satu godaan itu ada gangguan iblis atau setan. Ya. Di Al-Quran ada min syarri waswasil khannas. Surat Ketika An-Nas. gangguan ini sebenarnya harusnya malah dia lawan, sebetulnya kayak Harusnya lawan dia berlindung kepada Allah gitu. Bukan kenapa aku ikutin Yesus? Aku tidak suka Yesus, manusia bercawat. Aku tidak suka, kenapa? Allahu Akbar. Nah, terus dilepas. Padahal jangankan dia di level guru ngaji, Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Auliya pernah disebut begitu kan, ya langsung dilempar pakai batu karena langsung itu adalah iblis, itu adalah demit. Apalagi kayak kita lagi sholat kok ada sesuatu hal, apalagi itu kok menggoda iman kita, tauhid kita, harus kita lawan kalau memang kesaksiannya benar. Cuma kan ini saya kok tidak melihat suatu gambaran yang kayak bener gitu. Oke, karena guru ngaji kita kembali Ya udah, karena kamu kan guru ngaji loh, Dot. Jadi aku pengen ngerti ngajimu kayak gimana. Nah, kita guru ngaji berarti harus ngajinya bagus. Ini bukan hanya guru ngaji, ini pernah ikut MTQ. MTQ berarti kiroah. Ya, kalau MTQ kan logikanya orang nggak mungkin bisa Di masuk atas MTQ. rata-rata. Ya. Nah suatu hari saya ada di lomba kayak musabaqah tilawatil Quran MTQ. Nah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pada saat saya membaca ini saudara, saya lihat salib Tuhan di depan. Apa yang terjadi? Saya cuma begini. Ini apa artinya kok ada salib begini? Sedangkan saya benci Yesus loh. Saya benci dia. Kenapa dia datang sama saya? Akhirnya panitia itu pada lihat saya. Ini orang ada apa kok melihat ke atas ya? Saya dinyatakan gagal saudara pada waktu saya di lomba ini. Biarlah kesaksian saya ini bisa menguatkan saudara-saudara yang ada di sana. Kalaupun kita mengalami suatu pencobaan atau ujian yang berat sekalipun, jangan saudara takut, karena Tuhan menyertai kita. Apalagi masa pandemi seperti ini, mungkin iman kita goyah. Mungkin saat ini banyak orang muslim yang masih ragu untuk mengikut Kristus. Biarlah kita buka ayat Al-Quran kita dan kita baca di sana Al-Imran 3:45. Coba dibaca. Ini kayaknya bagus banget ya suaranya, kalau nggak tahu ya sebenarnya. Itu ya emang nada-nada mungkin dia yang sering dengar di bacaan-bacaan kayak gitu. Iya. Tapi kalau itu lomba di MTQ gimana? Lolos seleksi Ya nggak di lembaga itu nggak usah mewakili desa ya. Dari kelas MTQ aja itu sudah langsung diskualifikasi untuk Di TPQ. Di TPQ itu udah ini mah enggak. Sama ustadz ngajinya itu. Sama ustadz ngajinya langsung Sudah ini seleksi. Nggak kalau layak, saya nggak ikutin, layak. misalnya saya guru MTQ ngajinya ya. Ini yang model begini nggak akan saya ikutin lomba, saya malu. Dari suara, itu dari suara. Tapi dari ya dia ngakunya katanya guru ngaji dan dia adalah kiroat, kan harusnya memang ya saya boleh dong mengkritisi bacaannya. Mungkin kalau dia tidak ngaku guru ngaji, tidak ngaku biasa kiroat, bahkan katanya kalau ada tibaan dia bagian kiroatnya. Karena ini yang mengutus untuk ikut MTI
mohon maaf nih blow on banget Blow on ini. part yang ngutus dia, yang ngikutin dia lomba ke MTQ ini kayaknya nih bodohnya itu nggak dibagi-bagi ke temennya. Walaupun mungkin belum Gitu sendiri. belum ikut seleksi udah gagal dulu. Iya gitu lah, terus kok ngaku udah masuk satu ayat berartinya 3 kali saking tidak kuatnya. Betul. Dan terakhir Tadi itu. khosyi'un, kok ada haknya ngono loh. Ali Imron tapi bacanya Al Imron. Al Imron, ngakunya guru ngaji biasanya Al Imron bukan Ali Imron, harusnya Ali Imron. Nah, nanti kamu nanti belajar lagi, nah terus dibenerin, terus nanti kamu bikin kesaksian lagi, barangkali bisa viral. Karena beda jauh ya. Yo beda jauh. Al Imron itu artinya Imron. Imron. Al Imron utawi Imron. Betul. Tapi kalau Ali Imron itu keluarga. Keluarga Imran. Mbak Yu, beda makna. Nah, itu kamu ngomong Al Imron. Jadi seolah seluruh surat-surat di Al-Qur'an itu depannya ada alnya. Al-Fatihah, Al-Baqarah. Al-Imran. Ada Al Imron, bukan Al Imron tapi Ali Imron. Jombang ini. Jombang loh kamu. Produk Jombang Wah, ya gitu. Tapi kayaknya nih memang bukan nggak ada di Jombang. Ini produk Jombang juga. Produk Jombang juga. Ini di Jombang tapi santrennya. Kalau ini lahir di Jombang, guru ngaji di Jombang. Guru ngaji di Jombang. Kualitasnya seperti itu. Kualitasnya Waduh. kayak gitu. Malu-maluin Malu-maluin Jombang orang ini. Nah, ini kamu udah belajar sama orang Jombang loh. Lu Jombang lu main-main kamu sama orang Jombang ini. Wah. Dituntut Tapi untuk ternyata membuktikan. bagus. Tapi begitu dibuktikan, langsung menunjukkan bahwasanya Salah, kesaksiannya ada itu adalah bohong besar. Nah, ini belum lagi untuk kita cross check bacaan-bacaan yang lain. Ternyata tadi kita Ini kalau kita terusin bahasa-bahasanya lain udah malas, saya udah malas. Ini Mules udah lagi. mules, udah nggak jelas ini. Alah, udah. Ya udah itu aja kita Udah. coba tinggalkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Singkat dan aja, pelajaran udah. untuk kita semuanya. Demikian, assalamualaikum. Nah.